Shalom, jemaat kekasih Tuhan Yesus. Sungguh sebuah anugerah kita diberikan kesempatan kembali beribadah kepada Tuhan. Menaikkan puji dalam kidung, meresapi isi hatinya. Mari kita memasuki peribadahan ini dengan hati yang penuh sukacita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita pujikan kidung jemaat 454, indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku. Bersama orang yang lurus, ku cari wajah penebus. Dengan gembira dan teguh, menangi saat yang teduh. Marilah bersama-sama kita dasarkan pengakuan ibadah ini bahwasannya kebaktian ini berlangsung dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Dipersilahkan duduk. Sebagai para pengikut Kristus, mewartakan Injil adalah tugas dan peran. Tugas yang harus kita laksanakan. Peran yang tidak bisa kita tolak. Kita harus bersiap menabur di dunia yang penuh cemar. Marilah kita menyanyikan NKB 204 ayatnya 1 dan 2. Di dunia yang penuh cemar. Di dunia yang penuh cemar,
bersamamu. Hiduplah salera benar, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kita terbuka, dibaca sesamamu. Apakah yang membacanya, melihat Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Bapak Ibu, marilah kita berdoa pengakuan dosa. Ya Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu untuk memohon ampun atas segala salah kami. Kami yang seringkali lupa akan tugas dan panggilan kami untuk menabur kebaikan serta memberitakan warta baik. Kami nyaman menikmati kebaikan-Mu, namun lupa membagikannya. Ampuni kami ya Tuhan. Di dalam Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan, marilah kita berdiri dan mendengarkan berita pengampunan dari Tuhan, sebagaimana yang dicatat dalam Yesaya 55 ayat yang ke-12. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kendati dari
Betapa bahagia, betapa senang, lenyap segenap dosaku, dipaku di salib, jeratku lepas. Selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Tiba saatnya pada saat ini kita memasuki pelayanan sabda. Marilah kita berdoa, kita mohon tuntunan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sekali lagi Kau beri kami kesempatan untuk beribadah kepadamu. Di tengah-tengah situasi yang masih belum stabil, tetapi biarkanlah iman kami tetap teguh kepadamu, kesetiaan kami beribadah tetap menyala, dan tentunya itu semua kami lakukan hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Bapa, Engkau yang bersabda atas setiap kami. Dan biarlah kami boleh menikmati sabda itu, mendengarkannya, dan kami mengimani firman itu boleh mengubah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius pada pasal yang ke-13 ayat pertama hingga ayat yang ke-9, dilanjutkan ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-23. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit layulah ia, dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat,
ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang tekun dan setia membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih yang memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, saya tidak akan pernah bosan bertanya kabar apapun keadaannya. Karena saya percaya dan kita semuanya juga percaya, apapun yang sedang kita alami, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena kasih dan penyertaannya senantiasa kita rasakan. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan sebuah tema, yakni bersiap menabur. Akan tetapi saya akan menunjukkan satu gambar. Ya, ini gambarnya. Ada yang ingat ini gambar apa? Orang berkerumun. Iya, tapi tepatnya kejadian apa? Ayo. Ya, ini adalah gambar dari kerumunan orang yang mengerumuni sebuah TKP, yakni peristiwa bom Sarinah Tamrin, ya, di mana ada tembak-tembakan antara polisi dan juga teroris pada saat itu, yang di mana terorisnya bisa dilumpuhkan. Yang menjadi menarik adalah ini adalah gambar yang aneh loh. Kenapa kok aneh? Ini ada tembak-tembakan, ada situasi yang mencekam, tapi orang-orang nonton. Wah, ya. Nggak tahu apakah motivasi mereka untuk nonton sekedar kepo atau sekedar apa. Tapi mereka nonton, dan di sini ditulis ya, this is Indonesia, we love gathering at the crime scene. Inilah Indonesia, gitu. Di mana orang-orang itu suka ngumpul di sebuah TKP, padahal TKP kriminal, ya, inilah Indonesia. Dan yang lebih menarik adalah gambar ini, ya, sate ayam Jamal. Dalam radius tidak lebih dari 100 meter, ketika ada tembak-tembakan yang mencekam itu, di mana kalau ada peluru nyasar, orang bisa kelilipan matanya, ya, kelilipan peluru maksudnya. Tapi tetap saja ada orang yang sedang dengan santainya ngipas-ngipas sate, tetap nyate, ya. Nggak tahu ini ilmunya apa ini. Tapi kalau boleh ditanya motivasinya apa, ya cari uang gitu ya. Menarik kan? Kalau boleh ditanya Bapak ini, Pak, Bapak kok nggak takut, tapi menarik. Ada sebuah motivasi yang melatar belakangi seseorang untuk melihat sesuatu, untuk mencoba mengidentifikasi sesuatu. Kalau boleh saya tanya, misalkan kita lewat ke sebuah jalan, di sebuah jalan, kemudian ada orang berkerumun. Ayo, kita pengen berhenti enggak? Pengen ya? Misalkan kecelakaan, kita pengen berhenti paling enggak yang naik mobil mesti sampai dikelakson dari belakang, din, oh iya gitu. Ada yang datang hanya untuk foto, tapi motivasi itu penting. Datang untuk apa, nonton untuk apa, sekedar kepo atau ingin menolong atau ingin mendinginkan suasana atau apa, nggak tahu. Tapi ada motivasi yang membuat seseorang itu, aku ingin melakukan ini. Nah, pada saat ini kita membaca teks di mana Yesus itu sedang diuber-uber orang. Dalam arti apa? Orang-orang itu mencoba mengerumuni dia. Pada pasal yang sebelumnya kalau kita baca di akhir pasal 12, itu diceritakan Yesus itu dicari orang-orang. Sampai di pasal yang ke-13 ya. Ayat yang pertama, pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Yesus ini pinginnya menyendiri. Ya. Kemudian dilanjutkan, maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di sana. Mungkin Yesus itu sedang ingin sendiri begitu saja. Kita harus ingat bahwasannya dia adalah manusia yang juga punya rasa bosan mungkin, yang juga ingin sendiri, tapi tetap diuber-uber. Karena Yesus tahu orang-orang nguber-uber Yesus itu motivasinya banyak. Orang ingin mendengarkan Yesus itu motivasinya banyak. Kalau kita sekarang sedang mendengar firman Tuhan, ini motivasinya apa? Nah, ini ada contoh yang menarik, di mana Yesus memberikan perumpamaan, yakni perumpamaan tentang seorang penabur. Ada 4. Yang pertama adalah
sesuai gambar ini ya. Yang pertama ada menabur di jalan, kemudian dimakan burung. Yang kedua menabur di tengah-tengah bebatuan, tukul, tumbuh, lalu kemudian langsung layu. Kemudian yang ketiga itu menaburnya di tengah-tengah semak berduri, lalu kemudian yang terakhir menaburnya ke tanah yang baik, kemudian tumbuh. Kita akan mencoba melihatnya satu persatu. Yang pertama, di mana penabur itu menaburkan benihnya di jalan yang keras tentunya. Apa yang terjadi? Ya tidak tumbuh dong. Akhirnya langsung dimakan burung dan habis. Ini adalah tanda ketika seseorang itu datang hanya untuk mengeraskan hati, bukan ingin menerima firman Tuhan, tetapi biasanya datang untuk mengkritik saja. Jadi nanti mau ngomong apa? Hayo, orang yang seperti ini di zaman Yesus ini siapa saja? Orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Mereka ngikuti Yesus ya, tapi untuk mencari kesalahannya. Tapi saya percaya di GKI sepanjang tidak mungkin ada, ya, karena datang untuk mendengarkan firman Tuhan, tidak akan mengkritik saja dan tidak akan mengeraskan hati. Hal ini persis seperti yang dikatakan dalam Zakaria 7 ayat yang ke-12. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka hebat daripada Tuhan. Yesus mencoba mengingatkan mereka bahwasanya ada orang-orang yang memang mengeraskan hati dan tidak mau datang kepada Tuhan. Atau ketika mendengarkan firman Tuhan mereka menolaknya mentah-mentah. Kemudian yang kedua, itu yang pertama tadi. Yang kedua adalah ketika sang penabur itu menabur di tengah-tengah bebatuan, di antara bebatuan keras. Tumbuh cepat, tetapi ketika kena sinar matahari langsung layu. Kenapa? Karena tidak berakar. Yesus menjelaskan. Jadi kalau kita baca perikop 13 ini ya, itu modelnya di perikop yang pertama itu Yesus menjelaskan, Yesus memberi perumpamaan lalu dijelaskan di bagian akhir. Seperti hal yang kita baca tadi. Orang menerima ini dengan bahagia tapi cepat layu. Kenapa? Karena tidak mengakar, tidak benar-benar merasuk. Nah ini gambar ini Bapak Ibu. Terima kasih khotbahnya menyentuh. Saya pernah mengalami sebuah kejadian. Pada waktu itu saya masih awal-awal belajar berkhotbah dalam praktek homiletika di kampus. Lalu kemudian kami diberikan izin untuk berkhotbah di gereja-gereja. Dan saya pada waktu itu berkhotbah di sebuah gereja. Saya melayani firman di sebuah gereja. Lalu kemudian ketika saya selesai keluarkan salaman dulu ya. Ada orang yang dengan mantapnya itu dengan mata yang sangat dalam tuh ngomong, terima kasih khotbahnya menyentuh. Wah, pada saat itu saya tuh merasa sangat bangga sekali ya. Bisa berkhotbah dengan baik. Padahal sebenarnya bukan itu tujuannya. Tetapi saya merasa bangga saja. Terima kasih khotbahnya menyentuh. Wah, pada saat itu saya merasa saya dipakai oleh Tuhan untuk mengubah hati seseorang. Untuk menyentuh kedalaman hati seseorang. Tetapi ketika saat itu saya keluar, sudah selesai mau pulang, saya ketemu bapak itu ternyata di parkiran, bapak itu sedang marah besar kepada istrinya bahkan dengan suara yang cukup tinggi. Waktu itu kebanggaan saya sebagai anak yang baru khotbah itu luntur seketika. Kenapa? Karena ketika dia ngomong khotbahnya sangat menyentuh tok, tapi tidak mengubah hidup. Nah ini tipikal yang kedua, kayaknya tumbuhnya cepat tapi layunya cepat. Karena memang Tuhan tidak menginginkan hal yang demikian, seakan-akan menerimanya dengan mantap tapi tidak ada perubahan. Makanya sampai saat ini, sejak saat itu saya punya gaya pandang tersendiri kepada jemaat yang memberikan masukan, entah pujian ataupun masukan. Saya cukup memfilter diri dengan itu supaya ya memang sekarang tujuan saya bukan untuk mendapatkan terima kasih khotbahnya menyentuh, tapi lebih dari itu apakah seseorang itu punya perubahan atau tidak dalam kehidupannya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ada orang yang modelnya seperti benih yang ditaburkan di tengah-tengah semak berduri. Karena himpitan, karena sesuatu yang mencekik, karena sesuatu yang menghantam, mati tumbuhannya.
Karena apa? Karena mendengarkan firman Tuhan itu tidak mudah memang untuk kita mempraktikannya. Ada godaan kekayaan, godaan tipuan, godaan orang yang tidak tahu siapa. Kita mungkin pernah punya sahabat atau rekan ataupun saudara yang pada akhirnya harus berpindah keyakinan karena alasan misalkan saja jabatan. Misalkan saja harus akan mendapatkan ini kalau mau keluar dari gereja misalkan. Nah ini yang ketiga, ada orang yang motivasinya itu sungguh tidak kuat. Kemudian yang keempat, yakni tentang tanah yang baik. Tentunya ketika firman itu ditaburkan, benih itu ditaburkan di tanah yang baik, di hati yang baik, akan muncul buah-buah. Bahkan Yesus katakan buahnya berbeda-beda. Ada yang 100 kali lipat di ayat yang ke-8, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Memang buah kita pasti berbeda satu dengan yang lain. Tetapi indikasi orang yang memang mendengarkan firman Tuhan dengan baik, itu bukan ketika misalkan di gereja atau sekarang kita sedang mendengar, bukan itu ternyata. Akan tetapi ketika kita berbuah. Ini persis apa yang coba saya sampaikan dalam program Resapi, ya, renungan singkat pemelihara iman yang digagas oleh teman-teman kita dari BPMK Klasis Bojonegoro menyediakan renungan harian. Kalau nggak salah saya Kamis. Ya. Itu saya berbicara tentang bagaimana sulitnya melakukan firman Tuhan. Lebih mudah itu ya mendengar, ya merenungkan. Tapi yang lebih daripada itu adalah bagaimana kita mencoba mempraktikannya. Dan disitulah tanah yang baik. Dikatakan dalam Matius 13 ayat yang ke-23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kita perhatikan. Firman yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan setelah mengerti akan berbuah. Berarti mengerti di sini itu tidak cukup dalam asas kognitif kita. Tidak hanya melulu tentang kecakapan, kepandaian, otak kita berteologi ataupun menjelaskan firman Tuhan. Tetapi apakah itu masuk ke ranah afeksi, ke ranah perasaan kita. Dan ketika itu sudah masuk ke dalam ranah perasaan kita, hati kita, jiwa kita, afeksi ini, itu akan mempengaruhi cara hidup kita. Dan itulah maksud Tuhan tentang mengerti firman-Nya. Dan kalau boleh memilih 4 yang tadi, tentunya kita akan memilih yang tanah yang baik dong. Tetapi memang tidak mudah mengolah batin kita, mengolah spiritualitas kita untuk Tuhan menabur. Seakan-akan kita sering ngomong, oh Tuhan berikanlah anugerah-Mu, berikanlah berkat-Mu. Tapi kita jangan-jangan seperti jalan yang keras, atau seperti tanah di antara batu-batuan, atau di antara semak berduri. Tidak seperti tanah yang baik. Kita diingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Akan tetapi saya ingin mencoba mengajak kita berpikir tentang konteks kita pada saat ini. Mengingat 4 model tanah yang tadi. Tanah yang jalan yang pertama, berbatu, semak berduri, dan tanah. Kita tidak boleh mengingkari konteks kita saat ini. Apakah konteks saat ini adalah konteks tanah yang baik? Saya rasa tidak. Kondisi kita tidak stabil pada saat ini. Buktinya apa? Kita belum bisa bersama-sama di gedung gereja. Apakah majelis jemaat sudah mulai membicarakan? Sudah, tapi apakah sudah menentukan tanggal? Belum, karena memang kondisi sangat tidak memungkinkan. Banyak gereja-gereja dan juga GKI yang sudah mewacanakan bulan Juli akan membuka ibadah onsite, ibadah di gereja, tapi ditunda kembali. Nah, saya akan mengajak kita melihat model tanah yang ketiga, yakni tanah yang benih yang dimana tanahnya itu juga ditumbuhi semak berduri yang menghimpit. Di mana Yesus katakan kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak bisa berbuah. Kita ada dalam tekanan, kita ada dalam himpitan,
Tapi pertanyaannya, apakah kita akan mati dalam tekanan itu? Apakah kita akan berhenti beribadah kepada Tuhan di tengah-tengah tekanan ini? Ini pertanyaan yang sangat mendasar. Pada saat ini kita sedang bersama-sama beribadah secara online. Kalau saya boleh bertanya, silahkan jawab dengan jujur di hati kita masing-masing. Apakah sudah mulai bosan? Jawab saja, tidak apa-apa. Saya bisa menduga jawabannya, oh saya enggak bosan sekarang Pak, sudah dari kemarin-kemarin. Iya. Tetapi inilah yang terus kita lakukan untuk terus memelihara keintiman kita dengan Tuhan. Justru di tengah-tengah himpitan ini sebenarnya kita itu dilihat, apakah kita di tengah tekanan, di tengah semak-semak berduri itu kita langsung mati dan aku enggak suka ibadah online, aku enggak merasakan ini dan itu, dan tidak beribadah dan meninggalkan beribadah. Ini adalah sebuah ujian juga jangan-jangan. Pendeta Yowas Adi Prasetya itu pernah beberapa waktu yang lalu memimpin seminar di sebuah gereja, GKI mana saya lupa. Pak Yowas dan juga Pendeta Handi. Pendeta Handi itu ketua umum BPMS Sinode GKI, jadi ketua umum GKI, ketua umum Sinode GKI. Itu kedua-duanya membicarakan satu pokok tema. Judulnya itu God is reshaping His Church. Bahwa Tuhan itu sedang membentuk ulang gerejanya. Nah kita itu di tengah-tengah Tuhan yang sedang membentuk itu kita ikut nggak di dalamnya? Atau jangan-jangan kita malah meninggalkan peribadahan itu. Padahal di mana kita bisa isi bensin istilahnya kalau kita ngomong mendengarkan firman Tuhan tuh kayak orang isi bensin untuk melanjutkan lagi seminggu berikutnya, melanjutkan mendapat berkat dari Tuhan, membagikannya terus-menerus begitu, datang diutus. Tapi apakah kita justru malah mulai bosan? Waspadalah kata Bang Nabi. Jangan-jangan ini adalah cara Tuhan sedang melihat ke dalam diri kita, model tanah seperti apa kita ini. Model hati beriman seperti apa. Saya tampilkan gambar di layar. Ada ibadah umum, ada ngopeni iman, ada kebaktian anak GKI Sepanjang, ada resapi dari GKI Klasis Bojonegoro, ada doa syafaat malam yang juga dilayankan oleh teman-teman penatua dan jemaat yang lain. Kita nonton enggak ini? Saya enggak tahu ya. Walaupun saya bisa nonton kok di YouTube itu siapa yang nonton, siapa yang subscribe, siapa yang like itu bisa. Karena kebetulan adminnya yang garap ya saya dan beberapa teman-teman. Tapi saya tidak pernah mengecek siapa yang nonton dan yang tidak. Biarlah itu menjadi Tuhan sendiri yang tahu. Akan tetapi ada sebuah pertanyaan yang cukup menarik bagi saya. Pada saat itu teman saya bertanya, bro, seorang pendeta juga. Kayaknya orang-orang sudah mulai bosan, jemaat sudah mulai bosan. Memang kenapa saya tanya? Lihatlah sendiri di YouTube GKI Sepanjang lah gitu. Loh kenapa gitu? Viewermu lo turun, yang nonton itu semakin turun, kayaknya orang udah pada nggak minat lagi gitu. Tetap melakukan tak? Dia tanya begitu. Harus dijawab apa Bapak Ibu? Apakah saya harus melanjutkan ngopeni iman setiap Rabu? Apakah ibadah minggu online seperti ini harus dilanjutkan? Apakah kebaktian anak juga harus dilanjutkan? Meskipun saya juga nonton viewernya 10, 7, 12 gitu ya. Padahal saya tahu kalau sekolah minggu sebenarnya juga banyak. Saya katakan kepada teman saya dan kalau ada Bapak Ibu yang bertanya saya akan menjawab bahwa walaupun hanya ada satu orang yang menonton, saya akan melakukan itu dengan penuh kebahagiaan. Dan saya tidak akan pernah merasa lelah sedikit pun untuk melakukan itu. Kenapa? Karena itu adalah sebuah panggilan untuk melanjutkan karya di tengah tekanan. Saya punya banyak alasan untuk berkata mungkin lelah, bosan, muak, dan yang lain-lain. Teman-teman multimedia dan yang lain-lain, sampai malam, kalau mengedit sampai jam 2, jam 3 pagi, kadang gagal, kadang harus mengulang lagi. Pernah kita kejar-kejaran, kalau boleh bercerita, Jumat Agung waktu itu, kalau Bapak Ibu menikmati dengan baik, itu kami deg-degannya minta ampun karena apa? Karena ada kesalahan teknis yang itu di luar kendali kami dan itu sangat membuat deg-degan gitu ya. Tapi ketika saya bertanya kepada teman-teman, apakah
Saya bertanya di sini, ada teman-teman, bosan nggak? Bosan nggak? Nggak ya? Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah semangat. Ada sebuah spirit untuk terus melanjutkan pelayanan. Di tengah-tengah tekanan ini. Dan jangan-jangan Tuhan sedang melihat tanah kita itu seperti apa. Hati kita itu seperti apa. Apakah kita tetap bersuka cita di tengah situasi ini? Apakah kita tetap akan berjuang di tengah situasi ini? Mudah sekali mengatakan online lagi. Begini lagi, kapan berubahnya? Ada waktu tentunya, di mana kita sebenarnya tahu bahwa rencana dan rancangan Tuhan itu tidak pernah rancangan kecelakaan, akan tetapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Kita mengimani itu. Dan disitulah kita mengisi hati kita untuk bisa ikut menabur dengan cara apa? Ketika kita berbuah, buah itu kan punya biji. Biji itulah yang akan kita tabur, akan disemai, pada akhirnya akan tumbuh. Lah kalau kita sendiri tidak mengalami buah itu, tidak berbuah, akan sangat mustahil kita bisa ikut menabur. Saya mengajak kita melihat satu gambar. Ini adalah gambar, bukan orang kumpul sekedar kumpul, tapi ini adalah gambar dari saudara-saudara kita, dari jemaat GKI, Pos Yasmin, dan juga HKBP Philadelphia, yang terus mengadakan peribadahan di depan Istana Negara 2 kali dalam seminggu, sejak Februari 2012. Sudah 200 lebih, 200 kali atau 200 berapa. Mereka, panasnya Jakarta itu, istilahnya apa ya di sini, nggak tahu. Kalau di Boyolali itu panasnya ngentang-ngentang, panasnya pol. Tapi mereka beribadah kepada Tuhan dan mereka tidak mengeluh. Sudah 200 kali mereka tetap beribadah untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Ada sebuah kesetiaan, ada sebuah panggilan. Apakah memang kita itu siap menabur atau tidak? Yang bisa kita tunjukkan, apakah aku ini berbuah atau tidak? Apakah aku sudah menjadi tanah yang baik? Apakah di antara desakan dari semak berduri ini mampu menghimpitku dan membunuhku? Kita sendiri yang bisa menjawabnya. Tetapi Tuhan katakan dalam Mazmur 138 ayat yang ke-7, jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Kita tidak pernah berjalan sendiri. Di tengah-tengah himpitan pandemi COVID ini yang saya juga tahu di antara kita banyak yang mengalaminya. Tapi percayalah, di tengah himpitan ini pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap bersama-sama dengan kita untuk membantu kita bertumbuh, membantu kita berbuah, dan juga menolong kita untuk bersiap untuk menjadi penabur yang baik. Kita tidak boleh lupa, ada Injil Tuhan yang harus kita sebarkan. Selamat bertumbuh di tengah-tengah himpitan. Tuhan menyertai. Amin. Marilah kita mengambil saat hening sejenak. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kami mengucap syukur ketika kami melihat bahwa Kau tak jemu-jemu menolong kami. Bahwa Engkau tidak pernah berhenti memberi pemeliharaan kepada setiap kami. Di tengah-tengah himpitan ini ya Tuhan, di tengah-tengah situasi yang memang tidak stabil, ajar kami tetap setia, tidak kalah oleh himpitan semak-semak duri itu. Ajar kami tetap bertahan, mempunyai iman yang kuat, yang teguh, karena Engkau yang menganugerahkan iman ini kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di tengah-tengah kondisi ini, ajar kami tetap menjadi anak-anak-Mu yang setia bertumbuh di dalam iman kami kepadamu. Ajar kami untuk menjadi penabur-penabur yang baik, tentunya bermodalkan kasih setia dari-Mu, bermodalkan cinta yang begitu luar biasa dari-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pada saat ini kami ingin menaikkan syafaat kami, ketika kami mengingat kondisi dunia ini, juga bangsa dan negara ini, termasuk wilayah-wilayah di sekitar Surabaya dan sekitarnya. Kami tahu ini bukan hal yang mudah. Selalu ada celah untuk masyarakat menyalahkan pemerintah, tenaga medis, ataupun siapapun. Tetapi kami percaya, Tuhan memberikan mereka kekuatan. Tuhan memberikan pemerintahan kami, juga tenaga-tenaga medis, kekuatan untuk boleh menjalani ini semua. Berikan mereka semangat ya Tuhan, berikan mereka kesabaran, berikan mereka ketabahan. Biarkanlah melalui setiap mereka Tuhan menunjukkan kuasa-Mu. Pun kesadaran kami sebagai masyarakat, ajar kami tetap mematuhi protokol-protokol yang telah ditentukan oleh badan-badan kesehatan, dinas kesehatan, pemerintahan, baik yang ada di pusat, provinsi, dan juga daerah-daerah. Ajar kami melindungi satu dengan yang lain. Paling tidak ketika kami setia menggunakan masker, kami setia untuk berdiam di rumah ketika tidak terpaksa untuk keluar. Ya Tuhan, ajar kami ikut berjuang bersama-sama di tengah himpitan ini. Ajar kami mempunyai mentalitas yang baik, mentalitas yang tidak manja, mentalitas yang mau berjuang di tengah-tengah tekanan. Karena kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami. Kami berdoa untuk setiap kami yang terdampak COVID-19. Ya Tuhan, tolong kami. Ya Tuhan, kuatkanlah kami. Ya Tuhan, pulihkanlah kami. Ya Tuhan, kami ini terbatas. Ya Tuhan, kami hanya berserah kepada-Mu. Inilah ya Tuhan, doa, seruan, pergumulan kami. Yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, mari kita berikan persembahan kepada Tuhan. Nas yang mendasari diambil dari Imamat 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian, hingga Tuhan berkenan akan kamu. Bagi kita yang ingin mempersembahkan, bisa mengumpulkan dalam amplop, atau mentransfer ke rekening GKI sepanjang, serta bisa menggunakan metode scan QR.
terik sang surya, di gelap bayang awan, kita pun menabur yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Marilah kita berdiri menyerahkan persembahan kita dalam doa. Ya Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Segala peristiwa Kau hadirkan sebagai pemeliharaan untuk kami. Ajar kami tak hanya menikmati kebaikan-Mu, namun mau mampu membagikannya. Ajar kami selalu bersyukur atas kebaikan-Mu. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur kami. Amin. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Kini bersama-sama arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Biarlah kasih Kristus yang menguatkan kita untuk mampu merasa dan menikmati berkat-Nya, serta tekun membagikannya. Biarlah kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian, sekarang hingga kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Bapak Ibu, ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.